Mukjizat terbesar bukanlah kesembuhan ataupun diberkati, tetapi mukjizat terbesar adalah keselamatan yang kita terima di dalam Yesus. Mengikut Yesus merupakan sebuah kehormatan yang harus kita hargai selama-lamanya. Jangan ikut Yesus hanya karena mau disembuhkan atau diberkati, tetapi ikutlah Yesus karena kita mengerti bahwa kita telah diselamatkan, ditebus dengan harga yang mahal di atas kayu salib. Ikutlah Yesus karena itu merupakan sebuah kehormatan yang harus kita hargai sepanjang umur hidup kita. Sekali Yesus, tetap ikut Yesus selama-lamanya. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mezbah Mukjizat. Salam sukacita, salam kemenangan, dan salam mukjizat. Alkitab berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jangan takut ketika kita melewati penderitaan, karena kita mengikut Yesus. Tetapi biarlah kita tetap setia sampai mati. Dan percayalah, telah tersedia mahkota kehidupan saat kita setia sampai akhir hidup kita mengikut Yesus. Kalau saudara setuju dan Anda percaya, ayo coba ketiklah katakan, saya mau mengikut Yesus sampai selamanya. Sekali lagi, saya mau ikut Yesus sampai selamanya. Dan percayalah bahwa iman percaya kita, kesetiaan kita kepada Yesus tidak akan sia-sia. Mahkota kehidupan telah Tuhan sediakan buat setiap kita. Hari ini mari kita akan bersama menyatakan cinta dan kesetiaan kita kepada Tuhan bersama dengan BMC Worship. Mari naikkan pujian Bapakku yang baik. Shalom sahabat Mezbah Mukjizat. Mari kita datang ke hadirat-Nya. Kita mau memuji, memuliakan namanya, sebab Dia adalah Bapa yang sangat baik. Mari kita bersyukur kepadanya akan kasih setianya yang sungguh besar dan amat besar dalam hidup kita. Terpujilah namanya. Haleluya. Bapakku yang sangat ku kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mari katakan Bapakku. Bapakku yang Kau selalu baik dalam hidup kami, Tuhan. Kami punya Allah yang sungguh baik, Bapa yang sangat baik, Tuhan. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mari kita ucapkan syukur kita
kepada Bapa kita yang baik, katakan, Bapakku, kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Engkau selalu ada dalam hidup setiap kami. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Kasih-Mu Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Amin. Sungguh nyata. Bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari yang mau bersyukur katakan, Bapakku yang baik, sangat kami sangat cinta akan Engkau Tuhan. Hati-Mu Tuhan sungguh luar biasa. Kami mau terus melekat kepada Engkau Yesus. ku rasakan, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur, Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. ku bersyukur, Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari kita ucapkan syukur. Oh Tuhan, Kau Bapa yang baik, selalu baik, kasih-Mu nyata. Kami rasakan, kami nikmati, kami alami kasih-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku hanya berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Haleluya. Amin. Mari kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan nama-Nya Yesus. Haleluya. Sungguh kasih-Mu Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Nyanyikan bersama-sama. kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlukan.
sediakan bagiku. Ku sembah, Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. mari nyanyikan kasih-Mu. Kasih-Mu ya Tuhan. Kami hendak menyanyikan kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kau limpahkan Sungguh Engkau limpahkan kasih-Mu dalam hidup kami. lebih dari yang ku perlu. Kasih setia-Mu Tuhan luar biasa bagi kami. Ku sembah Kau Tuhan Kami sembah Engkau Yesus sepanjang umur kami. Haleluya. sepanjang umur hidupku. Mari kita mentinggikan nama Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan Sungguh kasih-Mu besar. yang Kau limpahkan bagiku. Kami mau terus bersandar kepada kasih. Dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sekali lagi katakan kasih-Mu. Kasih-Mu ya Tuhan Curahkan kasih-Mu dalam hidup kami. yang Kau limpahkan Kami rasakan sampai saat ini. lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan yang terbaik bagi kami Tuhan. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur. Kami sembah Engkau Tuhan sepanjang umur hidup kami. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sekali lagi katakan. Sepanjang umur hidupku. Haleluya. Terima kasih. Kami sembah. Ajar kami memuliakan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup. Dan bibirku akan memegahkan Engkau. Segala kemuliaan, pujian, ucapan syukur kami kembalikan bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima sembahan dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, tersedia kasih, anugerah, dan kebaikan Tuhan lebih dari cukup dalam setiap hidup kita yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Itulah pujian yang kita sudah naikkan bersama BMC Worship, dan kalau Anda percaya, coba ketiklah, tersedia anugerah lebih dari cukup. Sekali lagi katakan, tersedia anugerah lebih dari cukup. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat Mesbah Mujizat yang sudah hadir baik secara live streaming maupun yang menyaksikan siaran ulangnya. Saya percaya bahwa ketika kita terus mengandalkan Tuhan, tak akan pernah terlambat pertolongan Tuhan bagi setiap kita.
doa-doa kita sanggup dijawab Tuhan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Jika saudara diberkati oleh program Mezbah Mujizat ini, jangan lupa untuk Anda subscribe sekarang juga YouTube channel Bethany Miracle Center, dan Anda like dan komen yang baik dan sharekan kepada teman-teman saudara, dan saya yakin akan jadi berkat yang luar biasa. Hari ini, saudara sekalian, kita mengakhiri serial khotbah Yesus di atas bukit bagi murid-muridnya dalam sabda bahagia. Ada 8 kata berbahagialah yang Yesus ucapkan, dan kita sudah belajar 7 kali episode Mezbah Mujizat. Dan hari ini adalah kalimat yang ke-8. Kata berbahagialah dari kata makarios, punya 2 arti, blessed, diberkati, and happy, dan juga berbahagia. Dan kalau Anda lihat di dalam Alkitab bahasa Inggris, sebagian besar terjemahan menggunakan blessed, 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 diberkati, diberkati, diberkati. Dan hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman dengan tema berkat di balik aniaya. Berkat di balik aniaya. Tidak ada orang yang mau dianiaya, tetapi Yesus sudah mengatakan ketika kita ikut Yesus, kita harus siap menghadapi aniaya. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 10 sampai ayat 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, karena Yesus kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara sekalian, Yesus sudah mengingatkan dan menegaskan buat kita agar kita tidak kaget, tidak sampai kecewa jika karena mengikut Yesus kita melewati aniaya. Saudara sekalian, pengikut Yesus sudah dinubuatkan akan mengalami banyak aniaya. Menurut data dunia misi internasional, ada begitu banyak penganiayaan yang terus terjadi kepada orang-orang Kristen di berbagai negara, terutama saudaraku di daerah Timur Tengah, di China, saudaraku, dan juga beberapa negara-negara lain yang betul-betul akhirnya menganiaya orang-orang Kristen karena iman, ibadah, dan penginjilan yang mereka lakukan. Penganiayaan sebagai pengikut Kristus bisa terjadi secara fisik, bisa juga terjadi secara mental, secara tekanan, maupun dimusuhi oleh orang-orang lain karena kita orang Kristen. Jangan kaget jika seandainya saudara dianiaya, sebab hal itu sudah dinubuatkan, sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ayo coba ketiklah, katakan, tersedia berkat di balik aniaya. Sekali lagi, tersedia berkat di balik aniaya. Dan lihat Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Pastikan bahwa penganiayaan yang terjadi, yang menimpa hidup kita, itu karena kita hidup dalam kebenaran. Dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Pastikan kita tidak dianiaya akibat kesalahan kita sendiri. Kita tidak dianiaya akibat kebodohan kita sendiri. Namun karena kita melakukan kebenaran, berdiri di dalam kebenaran, menyuarakan kebenaran yang Yesus sampaikan. Saudara sekalian, lihat di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-15 sampai 16. Rasul Petrus mengingatkan kita,
Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Jadi jangan kita menderita aniaya gara-gara kesalahan kita atau kebodohan kita. Ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Haleluya. Ternyata Alkitab sudah mengatakan buat kita bahwa tersedia kemuliaan yang besar jika kita dianiaya karena Kristus, bukan karena kejahatan atau kebodohan yang kita lakukan. Ayo coba, kalau saudara percaya, coba ketik katakan, ada upah besar dalam mengikut Yesus. Sekali lagi, ada upah besar dalam mengikut Yesus. Saudara sekalian, ada orang percaya yang dianiaya karena kebenaran, tapi juga ada orang percaya yang dianiaya karena kesalahannya sendiri. Contoh, ada orang percaya di tempat pekerjaan dimusuhi, dibully, tidak disukai, dibenci. Kenapa? Bukan karena dia Kristen, namun karena sifatnya yang arogan, sifatnya yang sombong, lalu juga karena sifatnya yang malas bekerja, terlalu banyak alasan rohani, padahal saudaraku malas bekerja. Nah, jelas ini sesuatu yang justru kita harus sadari untuk bertobat. Kita dianiaya ternyata karena kita malas dan arogan. Ada juga orang yang tidak disukai dalam pergaulan karena sifat egoisnya. Nah, kalau orang Kristen ini yang egois kemudian tidak disukai, dimusuhi, dijauhi oleh teman-temannya, bukan karena dia menderita karena Kristus, namun karena egois. Maaf kata, berapa banyak gereja, orang Kristen merasa eksklusif, tidak mau bergaul dengan komunitas, merasa diri paling suci, dan kemudian membangun tembok, tidak mau saudaraku bersosialisasi dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Nggak heran akhirnya ada orang-orang Kristen yang dibenci, bukan karena mereka hidup dalam kebenaran, namun karena sifat mereka yang eksklusif. Apalagi kalau kita suka bertengkar, cari keributan, dikit-dikit ribut, dikit-dikit berantem. Lalu kita ngomong saya dimusuhi orang, dipukul orang karena saya pengikut Kristus. Alamak, itu sih karena kebodohan kita dan karena kekonyolan kita sendiri. Jadi jangan kita dianiaya karena kebodohan atau kesalahan kita, tapi kita dianiaya karena kita melakukan kebenaran Kristus. Coba koreksi. Selama ini kita dianiaya, kita digosipkan, kita dibully, kita dibenci. Kenapa? Apakah karena kita sombong ataukah karena kita menjadi pelaku firman? Tetapi kalau karena kesalahan kita, ayo cepat sadari, bertobat, tinggalkan dan perbaiki supaya akhirnya kita menjadi terang dan garam bagi dunia. Yang setuju, ayo coba ketik katakan, saya mau menjadi terang dan garam dunia. Sekali lagi, saya mau menjadi terang dan garam dunia. Ingat bahwa terang itu bermanfaat, garam itu juga bermanfaat. Selama hidup kita bermanfaat, maka nama Yesus dipermuliakan. Namun saya menyadari, ada kalanya kita sudah berbuat baik, ada kalanya kita sudah rajin, ada kalanya kita sudah suka menolong, ada kalanya kita adalah orang yang sudah jadi contoh yang baik, namun tetap dibenci, tetap dicari-cari kesalahannya, tetap mau dijatuhkan. Nah, kalau itu saudara sadar, saudara dianiaya karena Kristus, karena kebenaran. Maka ketika saudara mengalami penganiayaan, baik secara fisik, secara verbal, secara psikis, maupun juga saudaraku dimusuhi, dijelek-jelekkan, dijauhi, apa yang kita harus ingat selalu? Ingat bahwa Alkitab mengingatkan buat kita di dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-10 sampai 12.
Yesus sekali lagi berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Kita jangan sedih, berbahagia kalau kita dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku, karena Yesus, karena mengikut Yesus, kamu dicela, kamu dijelek-jelekkan, kamu dikritik, kamu dimusuhi, dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Nah, ternyata Alkitab mengingatkan buat kita, tersedia berkat pada saat kita dianiaya karena Kristus. Saudaraku, maka kita akan empunya kerajaan sorga. Yesus tadi berkata, kita akan empunya kerajaan sorga. Ayo coba ketik katakan, saya menjadi pemilik kerajaan sorga. 2, 3, saya menjadi pemilik kerajaan sorga. Yesus juga berkata, bergembiralah jika kamu dianiaya, sebab upahmu besar di sorga. Upah kita besar di sorga. Bahkan saat kita dianiaya karena kebenaran, karena Kristus, berkat yang kita alami bukan hanya empunya kerajaan sorga, bukan hanya upah kita besar di sorga, tetapi roh kemuliaan ada pada kita. Mana buktinya? Lihat dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Wow, ada roh kemuliaan. Kita akan dimuliakan bersama Kristus pada saat kita menderita bagi Kristus. Ayo coba ketik katakan, ada roh kemuliaan dalam hidup saya. Sekali lagi, ada roh kemuliaan di dalam hidup saya. Di Amerika ada beberapa orang percaya dan perusahaan yang dibuli habis, bahkan diblokir karena mereka berdiri atas kebenaran firman untuk menolak, melegalkan, setuju bahkan melayani orang-orang yang menikah secara sejenis. Saudara sekalian, banyak sekali aniaya yang kita alami. Mungkin Anda dicibir, Anda dijelek-jelekkan, Anda diketawain, Anda dibuli. Tetapi mari, tersedia berkat saat kita dianiaya. Ada berkat yang sudah Tuhan sediakan di balik setiap aniaya. Ayo coba ketik katakan, sudah tersedia berkat di balik aniaya. Sekali lagi, sudah tersedia berkat di balik aniaya. Mungkin sudah berkata, Pastor Lukas, saya tahu memang ada berkat yang Tuhan sediakan di balik aniaya. Tapi bagaimana saya bisa kuat menghadapi aniaya ini? Bagaimana saya bisa tahan menghadapi aniaya, permusuhan seperti ini? Saudara sekalian, mari kita akan belajar. Hari ini ada 4 kebenaran, sikap benar saat menghadapi aniaya. Sikap yang pertama yang kita harus lakukan adalah jangan lemah, tetapi jadilah kuat. Jangan lemah, tetapi jadilah kuat. Saat kita mengalami aniaya karena Kristus, jadilah kuat, jangan jadi lemah. Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, dalam Yesus. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Haleluya, kuatkanlah hatimu. Ayo coba ketik katakan, kuatkanlah hatimu. Aku Yesus telah mengalahkan dunia. Sikap benar pada waktu kita dianiaya yang pertama adalah jangan lemah, tetapi jadilah kuat. Terkadang kita bisa lemah karena kita self-pity, mengasihani diri sendiri. Kita menganggap kenapa ikut Yesus kok ngalami banyak penderitaan, dianiaya,
hidup dalam keadaan didiskriminasi. Mungkin gara-gara kita ikut Yesus, maka kita nggak bisa naik jabatan, nggak bisa naik pangkat. Mungkin gara-gara kita ikut Yesus, lalu kemudian kita tidak populer dalam pekerjaan kita. Saudaraku, mari hari ini jangan lemah, tetapi jadilah kuat. Ayo coba katakan, saya mau jadi kuat. 2, 3, saya mau jadi kuat. Sekali lagi, saya mau jadi kuat. Saudara sekalian, ada banyak kesaksian para martir-martir Tuhan. Sebelum mereka mati dianiaya karena Kristus, mereka tidak kecewa, mereka tidak loyo, mereka tidak ketakutan, namun justru mereka bangga dan jadi kuat. Kalau mereka boleh mati seperti Kristus, mereka boleh mati bersama Kristus. Lihat bagaimana 12 murid Yesus, saudaraku, kecuali Yudas. Mereka semua mati teraniaya, kecuali Yohanes, Rasul Yohanes, karena sudah 2 kali dianiaya, namun lolos. Saudara sekalian, mari mereka tidak pernah menyesali panggilan mereka. Mereka jadi kuat dalam iman, jadi kuat dalam ibadah, jadi makin kuat dalam melayani, makin kuat memberitakan Injil. Hari ini jangan lemah, tetapi jadilah kuat. Yang kedua, bagaimana sikap yang benar saat kita menghadapi aniaya. Jangan malu. Jangan malu. Seringkali kita merasa malu karena kita pengikut Kristus. Saudaraku, tetapi Alkitab mengingatkan buat kita, lihat dalam 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Janganlah ia malu. Ayo coba ketik, saya tidak boleh malu. Saya tidak boleh malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Seringkali banyak orang, saudaraku, yang malu kalau orang tahu bahwa dia Kristen, pengikut Kristus. Makanya ketika doa makan, pada waktu makan bersama teman-temannya, waduh, dia malu kalau sampai ketahuan kalau dia Kristen berdoa. Maka dia seringkali punya banyak cara. Tiba-tiba sendok dijatuhkan ke bawah meja makan. Lalu pada saat dia ambil sendok di bawah meja makan, dia berkata, terima kasih Tuhan buat makanan ini. Amin. Begitu dia di atas meja, sudah selesai doanya. Itu bukan doa, itu pamitan. Saudara sekalian, jangan malu menderita sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena kita sedang memuliakan Allah. Jika saudara dianiaya, dimusuhi, dibuli karena engkau mengikut Yesus. Seringkali kita diledek, seringkali kita bahkan dinyanyiin lagu-lagu yang menghina kita dan menghina Yesus. Tapi nggak perlu malu, nggak perlu panas, nggak perlu emosi. Tetapi mari kita terus setia ikut Yesus. Kita tetap setia, pantang mundur. Bahkan seringkali ada keluarga kita yang mungkin mengejek. Lu coba lihat, lu ikut Yesus, lihat YouTube khotbah Pastor Lukas terus. Tiap hari kamu dengar pujian, tiap hari. Tapi mana coba lihat, doamu nggak dijawab. Lihat hidupmu menderita, lihat utangmu masih banyak, dan kamu belum bisa bebas hutang. Hari ini jangan pernah malu. Teruslah ikut Yesus. Teruslah kerjakan bagian kita. Teruslah setia kepada Yesus. Sebab tiba waktunya, maka Tuhan akan mengaruniakan pahala yang dahsyat dan ajaib. Ayo coba ketiklah, katakan, saya tidak malu mengikut Yesus. Saya tidak malu mengikut Yesus. Tunjukkan, deklarasikan, beritakan Yesus kepada teman-teman saudara, supaya mereka benar-benar tahu bahwa kita pengikut Yesus. Yang ketiga, bagaimana sikap benar saat kita mengalami aniaya. Yang ketiga, saudara sekalian, bersukacita dan bergembiralah. Bersukacita dan bergembiralah. Loh, kok bisa dianiaya? Ya harusnya kan nangis, sedih, marah, kecewa, gondok. Kenapa harus bersukacita dan bergembira?
Ini bukan nasihat saya, ini nasihat Alkitab. Lihat dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 13. Dikatakan, sebaliknya bersukacitalah, bukan menangis, tapi bersukacitalah. Ayo coba ketik bersukacitalah. Sekali lagi ketik bersukacitalah, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia, Yesus, menyatakan kemuliaannya. Haleluya. Bersukacita dan bergembiralah jika saudara bisa mendapat kesempatan dianiaya karena pengikut Yesus. Saudara sekalian, mari hari ini hadapi aniaya bukan dengan air mata, bukan dengan penyesalan, bukan dengan mengutuki diri sendiri, bukan dengan kemarahan menyalahkan orang, tetapi hadapi aniaya dengan sukacita. Sebagai hamba Tuhan, saya pun juga sering menghadapi aniaya, dimusuhi tanpa sebab. Hal-hal kecil-kecil membuat orang akhirnya nggak suka, saudaraku, dan akhirnya menjelek-jelekkan. Saudaraku, saya kemudian membawa hal itu kepada Tuhan. Tuhan, kalau aku salah ampuni, aku mau bertobat, aku mau berubah. Tetapi, saudara, Tuhan berkata, nak, lihat, bersukacita, bergembiralah. Kalau kamu nggak karena berbuat salah, tetapi karena kamu setia melayani, memberitakan firman, tetapi kamu dibully, bersukacita dan bergembiralah. Ayo coba ketik katakan bersukacita dan bergembiralah. Haleluya. Bersukacita dan bergembiralah. Jangan kemudian Anda terus sedih, Anda terus kecewa, Anda terus marah, bahkan akhirnya meninggalkan Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus, hadapi aniaya dengan rasa syukur. Coba renungkan bagaimana saudara bisa dianggap dan bisa mendapat sebuah kehormatan dianiaya seperti Kristus dianiaya 2000 tahun yang lalu sebelum disalibkan. Wow, berarti kita boleh menjadi serupa dengan Kristus. Dan percayalah, saudaraku, bahwa roh kemuliaan yang akan menguatkan kita, menghiburkan kita, membuat kita bisa bersuka cita walaupun kita sedang menghadapi aniaya. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana sikap yang benar saat kita sedang dianiaya? Ampuni dan berkati. Ampuni dan berkati. Oh, kok enak, Pastor Lukas? Ampuni dan berkati orang-orang yang menganiaya saya. Nggak bisa. Saya mau balas, saya mau hajar, saya mau kerjakan lebih kejam lagi. Saudara sekalian, mari ini bukan nasihat saya, tapi nasihat Alkitab yang harus kita taati. Lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Haleluya. Ayo coba ketik katakan, saya harus ampuni dan berkati. 2, 3. Saya harus ampuni dan berkati. Sekali lagi, saya harus ampuni dan berkati. Seperti Stefanus, pada waktu dia mau dirajam, pada waktu dia mau mati, dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Stefanus meneladani Tuhan Yesus, tidak takut menghadapi aniaya karena Kristus. Hari ini, saudaraku, teruslah maju ikut Tuhan, teruslah setia melayani, setia beribadah, setia memberitakan Injil. Nggak perlu sih kita menjelek-jelekkan agama lain, tapi ceritakan tentang kebaikan Yesus, ceritakan kebenaran Alkitab. Kalau orang menyerang kekristenan, lalu Anda jadi apologet Kristen, Anda kemudian menjelaskan dari Alkitab, boleh, tapi nggak perlu kemudian benci, dendam, maupun kemudian akhirnya kita jadi orang yang penuh dengan kepahitan. Jangan, saudaraku. Tetapi kita harus ampuni dan berkati. Dan percayalah, pada saat kita melakukan firman Tuhan, pada saat kita sedang lewati aniaya, karena kita mengikut Yesus, percayalah tersedia berkat di balik aniaya. Ayo coba ketik katakan, ada berkat di balik aniaya. Sekali lagi, ada berkat di balik aniaya. Berbahagialah kamu jika kamu dianiaya karena kebenaran, sebab kamu adalah
anak-anak Allah. Wow, sekalian, sebab upahmu besar di surga. Apa respon yang benar saat kita menghadapi aniaya? Yang pertama, sekalian, mari kita belajar untuk tidak lemah. Jangan lemah, tetapi jadilah kuat. Saudara, jangan pernah lagi mengasihani diri sendiri. Jangan lagi meratapi nasib, tetapi jadilah kuat. Bersyukurlah. Yang kedua, jangan malu melewati semua bully, aniaya karena kita Kristen, dimusuhi, dilakukan diskriminasi. Tapi mari kita belajar untuk tidak malu karena Kristus. Dan yang ketiga, bersukacita dan bergembiralah. Minta roh sukacita dari Tuhan, roh ucapan syukur, sehingga kita bisa mengucap syukur, bahkan bangga karena kita boleh mengalami aniaya bersama Kristus. Dan yang keempat, ampuni dan berkati. Ampuni dan berkati. Dan percayalah bahwa kasih tidak akan pernah kalah. Kasih tidak akan pernah gagal. Lihat bagaimana Stefanus mengampuni orang-orang yang merajam dia dengan batu. Dan sampai satu kali, Saulus yang menjaga baju-baju orang yang merajam batu Stefanus, akhirnya berjumpa Yesus, bertobat di Damsik, dan akhirnya jadi hamba Tuhan. Ternyata Stefanus menabur kasih, pengampunan, dan berkat bagi mereka yang menganiaya. Ternyata nggak sia-sia. Saulus jadi Rasul Paulus yang akhirnya menggoncang dunia karena Injil Kristus. Hari ini, saudaraku, ketika Anda sedang lewati aniaya apapun, baik secara fisik, baik secara psikis, baik itu dimusuhi, ataupun Anda didiskriminasi, ataupun Anda diejek, dipermalukan, mari kita belajar. Ternyata ada berkat di balik aniaya. Hari ini saya mau berdoa bagi setiap saudara yang sedang lewati aniaya, karena engkau ikut Yesus, karena engkau melayani Tuhan, karena engkau memberitakan kebenaran, yang mau betul-betul tetap kuat sampai akhir. Mari angkat tangan saudara. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kau menjamah, Tuhan memberkati, supaya semua kami tetap cinta Yesus, walaupun lewati masa kemuliaan maupun masa aniaya. Hiburkan, kuatkan setiap anak-anakmu, setiap hamba-hambamu yang sedang melewati aniaya karena menjadi pengikut Kristus. Kami tidak boleh lemah, tapi kami mau jadi kuat. Kami tidak boleh malu lagi. Kami terus bersukacita dan bersyukur, bergembira. Dan kami mau terus ampuni dan berkati orang-orang yang menganiaya kami. Selamatkan Tuhan, beri kesempatan orang-orang yang menganiaya kami bertobat, terima Yesus, hidup berubah, diubahkan, supaya mereka tidak masuk neraka, tapi mereka diselamatkan bersama-sama kami, karena iman percaya kepada Yesus. Kalaupun ada sesama orang Kristen, sesama gereja lain, atau anggota gereja, sesama hamba Tuhan yang membuli kami lepaskan pengampunan, kami lepaskan berkat, kami percaya bahwa Tuhan yang akan memperdamaikan kami, dan Tuhan yang akan membuat hidup kami makin penuh kemuliaan, karena kami terus berjalan dalam kebenaran. Berkati semua sahabat Mesbah Mujizat yang sakit, Tuhan sembuhkan dengan kuasa darah Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan. Berkati bagi yang mengalami pergumulan ekonomi maupun pekerjaan. Tuhan tolong pulihkan bagi yang sedang bergumul dalam masalah keluarga maupun dalam masalah-masalah yang lain. Anugerah Tuhan menyertai. Dan kami juga berdoa untuk setiap permohonan doa yang dipanjatkan oleh setiap sahabat Mesbah Mujizat. Di dalam nama Yesus, satu persatu Tuhan jawab. Mujizat demi mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkati dalam nama Yesus Tuhan, turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Ayo coba ketiklah, katakan, saya bersukacita jika dianiaya karena Yesus. Sekali lagi, saya bersukacita jika dianiaya karena Yesus. Kalau Anda diberkati oleh program YouTube channel Bethany Miracle Center, tolong Anda subscribe sekarang juga, subscribe, pencet jempolnya, dan like, dan juga saudaraku, kemudian komen yang baik dan share
Dan besok hari Minggu kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan melayani dalam ibadah raya Bethany Miracle Center di kota Philadelphia, Pennsylvania. Dan jam di Amerika sejak masuk musim dingin sudah maju 1 jam di Amerika. Jadi saudara, jamnya untuk Anda ikuti di acara live streaming ibadah BMC yang pertama bukan lagi jam 6.50 sore, tetapi jam saudaraku 7.50 ya, 7.50 ya, sama sekarang karena beda 12 jam. Lalu kemudian yang kedua, ibadah yang kedua adalah jam 9.50 malam waktu Indonesia bagian barat. Dan saya percaya saudara boleh follow Instagram saya Lukas Kusuma maupun juga Instagram Bethany Miracle Center, dan di Facebook ada PDT Lukas Kusuma di page, dan juga ada Bethany Church. Setiap hari ikuti program YouTube channel Bethany Miracle Center. Kalau ada kesaksian maupun permohonan doa, silakan kirim. Dan saya percaya kasih karunia Tuhan, roh kemuliaan Tuhan nyata buat kita. Jangan malu, jangan lemah. Jadilah kuat saat kita lewati aniaya, karena kita mendapat roh kemuliaan. Saya Pastor Lukas Kusuma menyampaikan berkat Tuhan. Sampai berjumpa besok. God bless you all.